Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sekalian, kembali bertemu dengan saya dalam seri diskusi tentang keuangan daerah. Pada sesi ini saya akan membahas terkait dengan desentralisasi fiskal sebagai salah satu isu yang menarik untuk kita diskusikan. Seperti kita mafhumi bersama bahwa salah satu legacy dari reformasi ini adalah bergesernya atau berubahnya tata kelola pemerintahan di daerah. Jika selama pemerintahan Orde Baru kurang lebih sekitar 32 tahun, tata kelola pemerintahan daerah diselenggarakan secara sentralistik, maka sejak 99 dan efektif mulai tahun 2001 kita mulai menyelenggarakan pemerintahan daerah secara otonom dengan apa yang disebut dengan adanya pelimpahan kewenangan melalui sistem desentralisasi, dan itu memberikan kewenangan yang luas, yang lebar kepada pemerintah daerah untuk mengelola potensi yang dimiliki oleh daerah, dan begitu banyak kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sehingga ini bisa menjadi salah satu model penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan isu desentralisasi fiskal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari era otonomi daerah ini. Yang pertama, kita bisa mulai dengan memahami secara sederhana apa itu desentralisasi. Jadi kalau kita mengutip salah satu pendapat dari Fauzan tahun 2006 mengatakan bahwa yang disebut dengan desentralisasi itu adalah pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri. Jadi artinya ketika pemerintahan itu diselenggarakan secara sentralistik, seluruh kewenangan itu ada di pemerintah pusat, dan ketika memasuki sebuah sistem pemerintahan yang desentralistik, maka kewenangan-kewenangan yang asalnya ada di pemerintah pusat itu dilimpahkan, diberikan kepada pemerintah daerah. Kalau kita tengok sejarah bagaimana proses desentralisasi di beberapa negara, kita akan jumpai bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah secara desentralistik ini mulai diperkenalkan di negara-negara berkembang itu kurang lebih sekitar sejak tahun 1980-an. Itu terjadi di Armenia, kemudian di Bosnia Herzegovina, di Brazil, di Cina, di El Salvador, di India, di Georgia, kemudian di Meksiko, di Afrika Selatan, bahkan di Uganda, dan tentunya di negara-negara yang lain. Sementara di Indonesia, desentralisasi ini mulai dipraktikkan seiring dengan lahirnya era reformasi pada tahun 1999 dan efektif berjalan pada 2001, terutama untuk desentralisasi fiskal. Kemudian pertanyaannya, apa tujuan utama dari desentralisasi? Yang paling pokok, desentralisasi ini memiliki tujuan adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dalam proses penyediaan layanan dan memotong masalah yang melekat pada sistem sentralistik tradisional, yaitu korupsi. Jadi pengalaman di banyak negara, penyakit pengelolaan pemerintahan yang secara sentralistik itu memiliki penyakit yang tradisional lah gitu, kira-kira yang sangat identik, yaitu korupsi. Dalam konteks di negara kita, tujuan desentralisasi ini bisa dilihat dalam dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan demokrasi, yang kedua, pendekatan kesejahteraan. Pendekatan demokrasi, desentralisasi ini memposisikan pemerintah daerah
sebagai instrumen pendidikan politik di tingkat lokal yang secara agregat akan menyumbang terhadap pendidikan politik secara nasional sebagai elemen dasar dalam menciptakan kesatuan dan persatuan bangsa serta mempercepat terwujudnya masyarakat madani dan civil society. Jadi yang pertama, desentralisasi itu memiliki tujuan demokrasi sebagai instrumen untuk pendidikan politik. Yang kedua, tujuan dari desentralisasi ini adalah tujuan kesejahteraan, yaitu mengisyaratkan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik secara efektif, efisien, dan ekonomis. Dua tujuan penyelenggaraan desentralisasi ini bisa kita jumpai dalam Grand Design Implementasi Otonomi Daerah dalam koridor Undang-Undang nomor 32 tahun 2004. Kemudian ada pertanyaan, kenapa muncul gagasan desentralisasi? Ini apa yang melatar belakanginya? Ada beberapa pendapat bahwa munculnya gagasan permintaan untuk penyelenggaraan pemerintah daerah secara desentralistik itu adalah yang pertama, karena adanya tingkat praktek korupsi di kalangan birokrat pemerintah dalam proses pelayanan publik. Yang dimaksud dengan pemerintah di sini adalah pemerintah pusat. Jadi adanya anggapan bahwa ketika pemerintahan dilaksanakan secara sentralistik, maka praktek korupsi pada tingkat pemerintah pusat itu menjadi sangat tinggi. Ini adalah pengalaman di beberapa negara tentunya, yang bisa jadi ini juga dialami oleh negara kita ketika penyelenggaraan pemerintahan itu dilaksanakan secara sentralistik. Yang kedua, dalam sistem pemerintahan sentralistik, demokrasi lokal itu tidak berfungsi secara efektif. Yang ketiga, penyusunan program publik pada sistem pemerintahan yang sentralistik itu banyak sekali tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Seperti isu terkait kemiskinan, pemberantasan buta aksara, dan kita menganggap bahwa dalam sistem pemerintahan sentralistik itu semua program itu disusun dalam kerangka yang menguntungkan bagi birokrasi pemerintahan. Dalam hal ini mungkin segelintir pejabat-pejabat yang memiliki kewenangan. Itu tiga hal yang dijumpai sebagai alasan kenapa pentingnya untuk penyelenggaraan pemerintahan secara desentralistik. Nah, kalau kita bicara terkait dengan tadi apa yang melatar belakangi munculnya gagasan desentralisasi, lalu pertanyaannya, apa yang menjadi keunggulan dari sistem desentralisasi itu? Ada beberapa hal yang disampaikan oleh David Osborne dan Ted Gebler pada tahun 2003, bahwa pemerintahan desentralisasi itu memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, pemerintah daerah dianggap akan lebih responsif terhadap kesejahteraan penduduk setempat. Yang kedua, lembaga yang terdesentralisasi lebih efektif daripada yang tersentralisasi. Yang ketiga, lembaga yang terdesentralisasi jauh lebih inovatif daripada yang tersentralisasi. Yang keempat, menghasilkan semangat kerja yang lebih tinggi, lebih banyak komitmen, dan tentunya lebih besar produktivitas. Itu 4 keunggulan yang disampaikan oleh Osborne dan Ted Gebler. Jadi kalau kita sederhanakan, tujuan desentralisasi tadi ada tujuan demokrasi, ada tujuan kesejahteraan, di mana dalam hal ini Pemda, pemerintah daerah, menjadi aktor utama dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang terdesentralisasi, dan yang menjadi ukurannya itu adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik sehingga terjadi yang disebut dengan efisiensi,
ekonomis, efektif, dan akuntabel. Nah, lalu kita akan bicara tentang apa itu desentralisasi fiskal. Kalau kita jumpai dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyangkut dengan desentralisasi fiskal atau keuangan daerah, maka dasar pengaturan transfer of authority fiskal ini dari pemerintah pusat ke pemerintah lokal atau ke pemerintah daerah itu dapat kita jumpai atau telah dibingkai dalam sistem perimbangan keuangan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Ini awal mulanya adanya transfer of authority terkait dengan fiskal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah itu bisa kita jumpai di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Yang kedua, pengelolaan fiskal sesuai dengan prinsip good governance menjadi bingkai bagi penyelenggaraan kesejahteraan rakyat dalam apa yang dimaksud atau disebut dengan negara kesejahteraan atau welfare state. Yang ketiga, penyediaan barang dan jasa oleh Pemda lebih dipercayai publik dibanding dengan pemerintah pusat. Ini yang ketiga, ini lebih menggambarkan bagaimana keuntungan dari penyelenggaraan desentralisasi fiskal. Kemudian pola pengelolaan keuangan daerah di era desentralisasi fiskal itu lalu diselenggarakan seperti apa? Kalau kita kaji bahwa pengelolaan keuangan daerah itu ada demand driven, ada supply driven. Demand driven itu yang disebut dengan bottom up. Kemudian supply driven itu top down, dan kita menganggap bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah yang terdesentralisasi itu bottom up itu lebih mampu berpengaruh terhadap peningkatan kualitas, frekuensi kebutuhan sesuai dengan yang diinginkan oleh rakyat daerah dibanding dengan supply driven. Oleh karena itulah maka kita menganggap bahwa desentralisasi fiskal ini akan mampu melahirkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah yang dalam pengelolaannya disesuaikan dengan kemampuan daerah dan dalam membelanjakannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kehendak serta aspirasi yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, agar desentralisasi fiskal ini terus mengalami proses penguatan, maka pemerintah terus berupaya untuk melakukan penguatan sistem fiskal daerah melalui beberapa hal. Di antaranya yang pertama yang disebut dengan melalui dana perimbangan. Jadi dalam konteks penguatan sistem fiskal daerah, itu yang pertama melalui dana perimbangan. Dana perimbangan itu ada dana bagi hasil, ada dana bagi hasil pajak, ada dana bagi hasil SDA, kehutanan, migas, perikanan, dan lain sebagainya. Yang kedua, melalui dana alokasi umum yang besarannya itu berkisar di angka 26% dari pendapatan dalam negeri neto. Yang ketiga, penguatan sistem fiskal daerah itu melalui dana alokasi khusus. Agar desentralisasi fiskal ini memiliki manfaat yang betul-betul dirasakan oleh masyarakat, ada beberapa fokus yang harus menjadi konsentrasi dalam apa yang disebut dengan melaksanakan desentralisasi fiskal itu. Yang pertama, desentralisasi fiskal di kita itu masih lebih ditekankan pada desentralisasi di sisi pengeluaran. Sementara daerah diberikan kewenangan untuk mengelola anggaran belanja dengan dana perimbangan sebagai sumber
pembiayaannya. Jadi ini harus menjadi perhatian kita dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dalam konteks fokus desentralisasi fiskal. Ternyata di kita bahwa pemerintah daerah itu lebih cenderung fokus terhadap sisi pengeluaran, sementara sisi pendapatan itu memang masih terbatas karena memang sumber-sumber pendapatannya dibatasi oleh undang-undang, terutama oleh undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah. Yang kedua, di sisi penerimaan, sumber-sumber penerimaan pajak yang diserahkan ke daerah ini masih sangat terbatas. Nah, dalam konteks ini maka pemerintah daerah tidak bisa menciptakan sumber-sumber penghasilan daerah di luar yang sudah ditentukan oleh pemerintah melalui undang-undang. Karena pemerintah daerah masih fokus dengan belanja, sementara pendapatan dibatasi, maka kemudian kita khawatir sebenarnya adanya alasan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kita berharap bahwa berbagai jenis pungutan retribusi itu tidak memberatkan masyarakat dan pelaku usaha yang ada di daerah. Nah, desentralisasi fiskal ini memiliki peranan dalam mengurangi kesenjangan antar daerah. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan instrumen dana alokasi umum untuk mengurangi kesenjangan kapasitas fiskal antar daerah. Jadi kita tahu setiap daerah itu memiliki mendapatkan hak yang disebut dengan dana alokasi umum dengan perhitungan dan rumus-rumus tertentu yang ditentukan oleh pemerintah. Dengan kehadiran dana alokasi umum ini lalu kemudian antar satu daerah dengan daerah yang lainnya diharapkan semakin tipis kesenjangannya, karena kita tahu satu daerah dengan daerah yang lain itu memiliki sumber pendapatan yang berbeda-beda. Ada daerah dengan potensi pendapatan yang tinggi, ada yang sedang dan ada yang rendah. Dengan instrumen dana alokasi umum ini kita berharap satu daerah dengan daerah yang lainnya kesenjangannya semakin menipis, dan pada gilirannya berharap bahwa Indonesia semua daerahnya itu bisa berdiri sejajar sama-sama menjadi daerah yang maju yang diukur dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya yang tinggi. Sederhananya yang disebut dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi itu ya pendidikannya bagus, ekonominya bagus, kemudian tingkat kesehatan masyarakatnya juga bagus, lalu kebutuhan dasar masyarakatnya juga terpenuhi. Yang kedua, peranan desentralisasi fiskal ini menekankan pentingnya formula alokasi dana alokasi umum yang bisa digunakan bukan sekedar untuk membiayai belanja aparat, tetapi juga mampu membiayai beberapa kebutuhan daerah yang menjadi skala prioritasnya adalah kebutuhan yang sifatnya mendasar bagi masyarakat. Sehingga kita berharap dengan desentralisasi fiskal ini pemerintah daerah mampu memenuhi seluruh kebutuhan dasar masyarakat, terutama yang paling pokok diantaranya adalah pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pangan. Selanjutnya maka ada pertanyaan, lalu apa yang menjadi ukuran tingkat keberhasilan dari desentralisasi fiskal? Desentralisasi fiskal ini pada akhirnya dapat diukur dengan cara melihat apakah terjadi peningkatan terhadap kesejahteraan masyarakat. Jadi desentralisasi fiskal itu nggak bisa diukur dengan daerah ini bisa meningkatkan PAD, daerah ini belanjanya menjadi
meningkat dan sebagainya. Bukan hanya itu. Tujuan akhirnya, ukuran keberhasilan dari desentralisasi fiskal itu adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Kata kuncinya adalah good local governance. Yang kedua, standar pelayanan minimal yang bisa memuaskan publik, dalam hal ini adalah masyarakat. Yang ketiga, pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien sehingga mampu menggali dan mengembangkan potensi usaha, terutama usaha unggulan di daerahnya, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Jadi kata kunci keberhasilan dari desentralisasi fiskal itu tiga itu. Kemudian kita juga akan melihat dampak desentralisasi fiskal terhadap pelayanan publik. Tentu dampak yang kita inginkan adalah dampak yang sangat baik. Yang pertama, dampak desentralisasi fiskal dalam bentuk peningkatan pelayanan umum yang sesuai dengan ekspektasi dan kehendak masyarakat. Jadi dampak yang pertama dari desentralisasi fiskal itu adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Yang kedua, penerapan standar pelayanan minimal yang secara nasional kita ketahui sudah ditetapkan dalam berbagai ketentuan dan peraturan. Dan ini bisa menjadi salah satu cara yang ditempuh oleh pemerintah daerah dengan menetapkan standar pelayanan minimum di setiap jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Jadi harus ngepek gitu. Pemerintah daerah memiliki kekuasaan dan otoritas mengelola keuangan. Rakyat menjadi salah satu sumber pendapatan melalui iuran pajak dan retribusi yang dihimpun dari masyarakat. Lalu masyarakat memiliki manfaat, yaitu meningkatnya pelayanan publik sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan oleh masyarakat. Yang kedua, pemerintah memiliki standar pelayanan minimum yang baku di seluruh jenis pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Jadi mengukurnya itu ada standar yang bisa kita jadikan patokan gitu. Teman-teman yang budiman, yang baik, saya pikir kita diskusi terkait dengan, sebagai pengantar terkait dengan desentralisasi fiskal seperti yang saya paparkan tadi, dan intinya bahwa yang disebut dengan desentralisasi fiskal itu adalah pelimpahan kewenangan atau otoritas dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya keuangan sesuai dengan potensi dan sesuai dengan kebutuhan yang ada di daerah itu. Dengan desentralisasi fiskal kita berharap bahwa akuntabilitas semakin tinggi, pelayanan publik semakin baik, kemudian kesejahteraan masyarakat semakin meningkat, dan transparansi serta berbagai kecenderungan penyelewengan kekuasaan bisa diminimalisir. Saya pikir demikian. Terima kasih. Nanti kita jumpa dengan tema lanjutan dari diskusi yang kita lakukan secara berkelanjutan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.